Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran mata kuliah Hukum Etika Bisnis. Pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan periklanan dan etika. Adapun capaian pembelajaran kita pada video pembelajaran ini yakni agar mahasiswa dapat memahami fungsi periklanan, periklanan dengan kebenaran, manipulasi dengan iklan, pengontrolan terhadap iklan, serta penilaian etis terhadap iklan. Menurut Henry Simamora, periklanan adalah komunikasi non-pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba atau individu yang dalam berbagai cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-anggota dari pemirsa tertentu. Periklanan dapat dibedakan ke dalam 3 fungsi, yaitu yang pertama yakni fungsi informatif atau memberitahukan, yakni menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa. Yang kedua, fungsi ini untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen untuk membentuk atau mengalihkan pilihan ke merek tertentu dan tentu mendorong pembeli untuk membeli saat itu juga. Dan yang terakhir yakni fungsi pengingat, mengingatkan pembeli bahwa produk yang dibutuhkan tersedia dalam waktu dekat dan yang paling penting, membuat pembeli tetap ingat walau sedang tidak ada promosi. Iklan merupakan sarana komunikasi antara produsen dan pembeli. Secara etis, informasi boleh membujuk, namun juga harus memberikan informasi yang sebenarnya, sehingga konsumen tidak terkecoh untuk membeli. Konsumen mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran informasi yang dinyatakan dalam iklan sebelum membeli, dan informasi yang lengkap dijadikan dasar untuk mengambil keputusan membeli atau tidak. Periklanan kebanyakan jarang bisa dipercaya. Ketidakbenaran informasi iklan merupakan kebohongan, penyesatan, dan penipuan merupakan perbuatan yang tidak etis. Dalam pembahasan moral ini harus kita selidiki secara khusus hubungan periklanan dengan kebenaran. Ternyata setidaknya terdapat 2 unsur. Yang pertama yakni unsur kesengajaan atau menutup-nutup. Jika saya mengatakan sesuatu yang tidak benar, padahal saya berpikir yang saya katakan itu benar, saya tidak berbohong. Dan yang kedua, sesuatu yang tidak benar. Jika seseorang dengan sengaja mengatakan sesuatu tidak benar, tapi ia sama sekali tidak bermaksud supaya orang lain percaya, ia tidak bohong. Yang kedua yakni manipulasi dimaksudkan mempengaruhi kemauan orang lain sedemikian rupa, sehingga ia menghendaki atau menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak dipilih oleh orang itu sendiri. Tindakan manipulasi bertendensi moral rendah. Sebenarnya, pebisnis bermaksud mempengaruhi alam pikiran dan perasaan para konsumen untuk memahami, menyukai produk yang ditawarkan pebisnis kepadanya. Iklan seharusnya menyatakan, menerangkan dengan sebenarnya apa, bagaimana, dan mengapa konsumen membeli produk. Ada 2 cara untuk sungguh-sungguh memanipulasi orang dengan periklanan. Yang pertama, yakni apa yang disebut subliminal advertising, yakni teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Dan yang kedua, yang disebut dengan manipulatif. Iklan yang ditujukan kepada anak melibatkan anak. Iklan seperti itu pun harus dianggap kurang etis karena anak belum bisa mengambil keputusan dengan bebas dan sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar. Adapun pengontrolan iklan, yang pertama kontrol oleh pemerintah. Di sini, pemerintah bertindak sebagai lembaga pengevaluasi dan pengontrol kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat konsumen terhadap kelicikan periklanan. Yang kedua, kontrol oleh para pengiklan. Cara paling ampuh untuk menanggulangi masalah etis tentang periklanan adalah pengaturan diri atau self-regulation oleh dunia periklanan, yang biasanya hal tersebut dilakukan dengan menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh profesi periklanan itu sendiri, khususnya oleh asosiasi biro-biro periklanan. Yang terakhir yakni kontrol masyarakat. Pengawasan masyarakat secara langsung terhadap praktek etika periklanan dipercaya lebih efektif. Masyarakat harus berani lebih kritis mengevaluasi dan melakukan kontrol kepada materi periklanan.
Penilaian etis terhadap iklan. Yang pertama yakni tujuan pengiklan iklan. Bernilai tidak etis jika pembuat iklan bermaksud tidak baik. Secara otomatis, nilai moralitas iklan menjadi tidak baik. Jika pembuat iklan mengetahui secara sadar bahwa produk yang diiklankan mungkin merugikan konsumen, atau dengan sengaja iklan berisi pelecehan produk dari pesaing, atau penyesatan kualitas barang yang diiklankan, maka iklan adalah tidak etis. Yang kedua, yakni isi iklan. Iklan tidak etis bila tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau membiarkan konsumen menerjemahkan sendiri maksud dari materi iklan tersebut. Iklan adalah sarana promosi pembujuk konsumen untuk membeli. Konsumen pembeli harus diberitahu kondisi produk sebenarnya sebelum mereka membeli. Bila konsumen membeli namun tidak memperoleh produk seperti iklan dan tidak memenuhi harapan konsumen, maka iklan tersebut tidak etis atau iklan tersebut menyesatkan pembeli dan tidak bertanggung jawab pada akibat promosi penjualan. Yang ketiga yakni konsumen tujuan. Sebagai pengusaha iklan yang etis, hendaknya mereka memberikan isi iklan yang lengkap informasi dan jelas tujuannya kepada semua lapisan pendidikan rendah maupun tinggi, sehingga tidak ada seorang pun konsumen yang terperdaya merasa dibohongi. Yang terakhir yakni kebiasaan periklanan. Tradisi menjelaskan bahwa bisnis harus menghindari sesuatu keburukan dan melaksanakan kebaikan. Kehidupan bisnis berjangka panjang membentuk kebiasaan periklanan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Selanjutnya yakni etika pariwara Indonesia atau tata krama isi iklan. Dalam etika ini ada terdapat 27 tata krama yang mesti diperhatikan. Contohnya yakni hak cipta, di mana penggunaan materi yang bukan milik sendiri harus atas izin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah. Dan contoh kedua yakni bahasa. Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sasarannya dan tidak menggunakan persandian atau enkripsi yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. Selain mengatur tata krama isi iklan, EPI juga mengatur tata krama ragam iklan. Misalnya, iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di media non-massa, atau iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan yang sasaran utama halayaknya berusia di bawah 17 tahun dan lain-lain. Yang kedua yakni tata krama pemeran iklan. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya. Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka. Dan ada tata krama wahana iklan, di mana contohnya iklan untuk berlangganan apapun melalui SMS harus juga mencantumkan cara untuk berhenti berlangganan secara jelas, mudah, dan cepat. Dan contoh lain yakni iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa hanya boleh disiarkan mulai pukul 9.30 hingga pukul 5 waktu setempat dan lain-lain. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan terkait dengan periklanan dan etika. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.